Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan satu kisah, dan ini peristiwa nyata yang dialami salah satu masyarakat, salah satu orang Islam di Kabupaten Sidrap. Ini sampai orang itu sampai tahun ini istilahnya dari peristiwa terjadinya pertama sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya, dimana ketika terjadi satu peristiwa kebakaran besar di satu kampung dan hanya satu rumah yang tersisa yang tidak terbakar. Itu satu desa, ada desa di Sidrap itu namanya Lise. Desa itu terbakar karena terjadi kemarau besar panjang, kemudian terbakar. Dan ternyata ada satu rumah yang tidak berpenghuni, biar pagarnya itu tidak terbakar. Dan pemiliknya pada waktu itu tinggal di Jakarta. Ketika dia mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran di kampungnya dan tidak satupun rumah yang selamat, dia langsung mengatakan begini, rumahku pasti tidak terbakar. Orang mengatakan tidak ada rumah satupun yang tidak terbakar. Dia beritahukan kepada orang itu, silahkan kalau Anda mau ke sana, buktikan bahwa rumah saya tidak terbakar. Nanti 2 hari ke depan baru saya kembali. Setelah dia kembali, ternyata betul, satu-satunya rumah yang tidak terbakar, dan itu atapnya adalah alang-alang. Yang orang pakai atap seng itu semua terbakar. Bahkan pagarnya itu tidak ada api yang menyeberang masuk. Orang waktu itu masih berbondong-bondong mau pergi bertanya apa yang dilakukan sehingga api tidak membakar rumahnya. Dan dia itu hanya menyampaikan begini, rumahku itu tidak terbakar hanya karena sedekah. Ternyata ketika ditanyakan amalan yang sederhana itu, tapi cara bersedekahnya itu unik, tidak sama dengan kita yang biasa secara umum. Dan saya cari dalil tentang itu susah mendapatkan, sampai hari ini saya belum dapat. Tapi itulah yang dia lakukan dan ternyata terbukti. Tahun 2000 saya tugas di satu daerah di Kolaka Utara, dan ada juga satu orang melakukan hal yang sama. Dan ketika terjadi kebakaran di pasar itu, karena pasar yang terbakar, satu-satunya rumah yang tidak terbakar yang ada di samping pasar cuma rumahnya. Padahal api itu menyeberang di atas atapnya lewat kabel listrik, tapi tidak terbakar rumahnya. Dan saya tanya ketika itu, dia juga mengatakan ini yang saya lakukan, dan persis sama apa yang dilakukan oleh orang yang ada di kampung Lisa itu. Saya sering mengatakan begini, saya pada waktu itu berniat, kalau saya akan bangun rumah, saya akan buktikan ini dengan melakukan itu. Kenapa? Ternyata ada 3 ulama yang saya tempati bertanya, dan dia mengatakan betul itu, jika engkau mampu lakukan. Tapi tidak semua orang mampu lakukan itu, Pak. Caranya dia begini, uang yang dia mau belikan kayu untuk dia pakai bangun rumah, itu dia sakati dulu. Dia hanya sakati dulu 2,5% dari uang yang dia mau pakai beli kayu bahan untuk rumah itu.
Setelah itu, setelah bahannya sudah terkumpul semua, sebelum dia pasang bahan itu, dia sedekahkan lagi. Dia tarik lagi 2,5% dari benda yang sudah dia beli itu. Dan setelah sudah dibangun, pada saat dibangun selesai, dia langsung keluarkan lagi sedekah 2,5%. Dia tidak mengatakan zakat, dia mengatakan ini sedekah. Dia keluarkan karena zakat itu tidak mungkin kena. Kalau zakat itu kan satu kali saja. Tapi dia keluarkan lagi sedekahnya 2,5 sebelum dia pindah di rumahnya. Setelah dia pindah di rumahnya, dia keluarkan lagi 2,5, baru dia tempati itu. Dia mengatakan orang bakar pun tidak akan terbakar. Dan ternyata terbukti. Saya mengatakan salah satu amalan yang saya tidak dapatkan di dalam hadis, bahwa setiap ditempati kita mengeluarkan ini, setiap pindah keluarkan lagi. Ternyata yang ada di dalam hadis, kalau kita temukan bahwa di waktu pagi ketika orang bersedekah, maka ada 2 malaikat yang mendoakan orang itu. Satu mendoakan supaya dia diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk musibah. Yang kedua, malaikat itu berdoa supaya dia dimudahkan dan dilipat gandakan rezekinya. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang bersedekah di waktu pagi. Makanya saya sering mengatakan begini, simpan kotak amal di rumah kita. Apalagi kalau kita menjual-jual, simpan kotak amal kecil. Sebelum kita membuka jualan, maka sedekah. Niatnya karena Allah, tapi doanya itu penting. Kita berdoa untuk diselamatkan dari segala macam bentuk bala. Karena ternyata untuk doa keselamatan itu ada berbagai macam. Ada bentuk doa, ada bentuk perbuatan. Kalau kita mau lihat setiap harinya seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan, ada amalan yang juga hendaknya kita amalkan. Jangan tinggalkan itu. Suratul Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Setiap maghrib dengan subuh. Tapi untuk secara umum, Jumat baru-baru ini, karena Jumat pertama saya di sini, itu tidak sampai, amalia kita itu tidak sampai. Yang dalam hadis itu suratul Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, ayat kursi 7 kali, dan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali. Siapa yang melakukan kata itu kata Nabi di hari Jumat, setelah dia melaksanakan sholat Jumat, maka malaikat akan diutus oleh Allah itu bersab-sab menjaga kampung itu, sampai penyakit yang akan masuk, musibah yang akan datang itu dijaga oleh malaikat ini supaya tidak tembus ke dalam. Itu bersab-sab, itu hadis. Cuma kita di sini Pak mengamalkan sampai ke surah Dinas, tidak diambil pagarnya. Pagarnya itu ayat kursi. Tolak musibahnya itu Bismillahilladzi la yadurru. Sedangkan suratul Fatihahnya itu adalah turunnya malaikat. Jadi kita tidak ambil pagarnya dengan tolak balaknya. Makanya cuma sampai dibaca sampai ke surat Dinas. Tadi subuh saya sampaikan Pak Imam, kalau hari Jumat Pak Imam kasih cukup ini. Kalau ada orang pergi, biarkan, tidak masalah. Mungkin karena ada aktivitas. Tapi kalau karena ini kan sudah tidak terikat. Kalau orang sudah salam sholat Jumat, langsung baca itu. Selesaikan ayat kursi dan Bismillahilladzi la yadurru. Supaya apa? Kampung ini bisa dijaga oleh malaikat. Bahkan ada satu kampung Pak, itu tahun datang bahwa angin puting beliung datang. Kalau badai tornado itu datang, sampai badai itu kembali, tidak bisa melewati kampung itu. Dan itu 3 kali peristiwa itu terjadi. Sehingga datanglah seorang ulama besar bertanya, apa yang dilakukan orang di kampung ini? Kami melihat angin itu berputar kembali, tidak bisa melewati kampung itu. Kemudian ada salah seorang ulama di situ mengatakan, saya setiap selesai sholat Jumat amalkan ini. Padahal dia itu sendirinya mengamalkan, bukan berjamaah. Dia sendiri mengamalkan. Cuma dia niatkan untuk kampung. Itu bedanya. Kadang kalau kita amalkan, kita niatkan untuk pribadi saja dengan keluarga. Orang ini mengamalkan itu untuk kampungnya. Jadi dia pagar memang. Dan ini penting Pak. Bisa kita buktikan itu. Karena ternyata amalan ini, kalau kita ke Mangkoso,
Dede Imam Kosok itu di pondok pesantren Dede Imam Kosok, setiap selesai sholat Jumat itu pasti santri diminta baca. Karena itu wasiatnya Burutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah ketika Lailatul Qadar turun kepadanya. Itu ada satu peristiwa dahsyat Pak, sampai banyak sekali orang yang datang berkumpul di masjid itu. Kenapa? Karena dia kira masjid itu terbakar. Karena turun cahaya sampai masjid itu tidak kelihatan. Cahayanya itu merah seperti cahaya api. Sehingga masyarakat yang melihat di subuh hari itu lari ke masjid. Ada yang bawa ember, ada yang bawa timba, ada yang lari pakai celana pendek. Sekalinya sampai ternyata tidak terbakar. Hanya ulama ini yang sholat sunat sendirian di dalam masjid. Jadi ini almarhum Kiai Abdul Rahman Ambodale yang sholat sunat di dalam masjid sendirian. Maka ketika orang melihat, oh ternyata ini bukan kebakaran, tapi ini cahaya turun dari langit, karena dia diturun Lailatul Qadar. Ada orang kemudian, ada orang langsung masuk sholat, padahal dia pakai celana pendek. Dia tidak sadar, karena dia orang semua sholat di dalam, dia ikut sholat. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai baju kos, lari masuk saya sholat, karena memang mau mencari berkah. Setelah itu Burutta berwasiat, jika engkau ingin membuat kampung ini selamat, dijaga oleh malaikat seutuhnya selama 1 pekan dari Jumat ke Jumat, amalkan ini sehingga sampai hari ini itu tidak pernah ditinggalkan. Dan kita yakin bahwa tempat ini sebenarnya Pak, kita di Wamena ini sewaktu-waktu dalam keadaan tidak kondusif. Makanya saya mengajak kepada jamaah, kita amalkan itu. Ini hanya sekali dalam 1 pekan, hanya di hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, kita tidak duduk membaca, ada yang pulang silakan. Cuma saya tadi minta bahwa Pak Imam harus memimpin ini. Niatkan untuk keselamatan. Jadi pagar memang, karena pagar itu Pak tidak mesti kita jalan keliling. Tidak mesti. Biar kita duduk, kemudian kita kelilingi kampung itu, baru kita duduk sejenak, baru kita pagar. Itu bisa. Dan itu diajarkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahkan rumah itu Pak, kalau mau dipagar, bukan pagar, kalau pagar begini, pagar tembok itu bisa dilompati orang. Pagar yang paling aman itu adalah ayat kursi. Kasih keliling itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu huruf mim. Ada bundar, bulatnya di dalam itu, kemudian kakinya turun. Maka tancapkan itu, baru masukkan itu ke dalamnya. Ada lapas mim itu, ada huruf bundar di dalam itu. Lubangnya, masukkan ke situ, sembunyikan. Kasih masuk di situ, rumah kasih masuk ke situ. Anda mau sembunyi supaya tidak didapat, masuk ke situ. Saya di pondok Pak sering pakai itu. Kalau keluar ceramah, anak-anak biasa kasih menyala TV, biasa nonton. Saya itu biasa simpan remote di atas meja, tapi saya pakai itu. Biasa anak cari, tidak dapat. Kalau tidak jadi dia dapat juga. Dia, itu caranya. Kemudian cara orang menyembunyikan nama sebenarnya begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, masukkan ke situ. La ta'uzu zinatu wala naum, di situ lagi masuk. Jadi mim itu dimasukkan ke situ. Iya tu nasa mogie nigi tahu masuk agak-agak ukul apalangnya dega mulai runtuh. Istilahnya sembunyikan sesuatu di dalam lafaz supaya orang tidak dapat. Yang melakukan itu sahabat Nabi, yang kebetulan melakukan perjalanan, dia pakai unta, tapi ternyata sementara di tengah padang pasir, untanya mati. Untanya mati. Barang dagangannya disimpanlah di tengah padang pasir. Dia khawatir kalau ada orang yang mencuri, dia pikir, tidak pernah diajar oleh Nabi. Dia pikir, apa yang saya mau jaga di sini, saya kelaparan. Saya tinggalkan, nanti dicuri sama orang. Jadi dia pikir-pikir itu apa yang saya harus lakukan. Dia hanya mengingat ayat kursi. Oh, ayat kursi ini satu-satunya ayat yang semua kembali kepada Allah. Allahu, itu sudah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua kepada Allah, tidak ada yang lain. Allahu la ilaha illa, dia lagi. Huwa, dia lagi. Al-qayyum, dia lagi. Oh, ini ayat yang semua kembali kepada Allah. Itu dia pakai. Cuma dia pikir, kok saya baca saja atau bagaimana? Dia hanya mengakali, oh kalau mungkin kalau sesuatu disembunyikan, oh
ibaratnya dimasukkan ke dalam lubang. Oh, ini lapas ini ada lubangnya. Dia masukkanlah di situ. Artinya dia hanya melihat barangnya disembunyikan di situ. Kemudian dia tinggalkan. 3 hari kemudian baru dia kembali ambil unta, bawa untanya ke situ. Ternyata barangnya masih ada, tapi bekas telapak kaki orang di sekitarnya itu penuh. Ternyata itu pencuri mau mencuri barangnya. Dan sebelum dia masuk ke gerbang kota, itu pencuri sudah menunggu. Dia tahu, oh ini orangnya. Dia tahan. Dia kasih tahu, singgah dulu sini. Saya mau tanya, apa yang kau baca? Dia kasih tahu, apa yang kau baca? Itu barangmu 3 malam saya situ, siang datang ke situ, malam saya tidak bisa ambil karena tidak kelihatan. Kalau dari jauh kelihatan, kalau saya dekat sudah hilang. Kalau malam itu di laut, dia mengatakan itu air. Saya terus jalan sampai kalau hidungku sudah sampai air itu sampai hidung, saya pantau di situ baru tinggalkan. Kalau siang ternyata itu dekat barangmu. Apa yang kau gunakan? Dia mengatakan, wah saya tidak kasih tahu. Dia bilang tidak, ajarkan saya akan masuk ke Islam ketika engkau ajarkan. Langsung dia mengatakan, kalau begitu mari kita menghadap ke Nabi. Karena dia takut, siapa tahu yang saya lakukan ini salah. Makanya dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada peristiwa begini, untaku mati di tengah jalan, padahal dia bawa barang dagangan. Kemudian saya tinggalkan selama 3 hari. Dan ternyata saya hanya membacakan ayat kursi dan mohon kepada Allah perlindungan, dan saya meniatkan untuk memasukkan barang itu, saya sembunyikan dalam lafaz. Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan itu diizinkan oleh Allah dan diberkahi. Maka yang dilakukan itu, tadi dia mengatakan, ini pencurinya yang mengaku tidak lihat barang saya. Makanya dia katanya mau masuk Islam ya Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, kalau begitu berkah dari apa yang kau lakukan itu, orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan seperti itu dibenarkan dalam agama. Itulah yang dikatakan orang tua dulu, sembunyikan di dalam lafaz. Itu yang dimaksud. Bahkan ada orang pakai untuk istrinya seperti itu. Cuma ada doa tambahan, tapi saya tidak ajarkan. Saya tidak ajarkan kalau itu. Itu bahaya, Pak. Ada istilahnya, saya pernah pelajari. Ada istilahnya bahwa mengunci perempuan sebelum meninggalkan. Gitu. Jadi ada orang pakai itu, Pak. Tapi saya tidak ajarkan itu. Mohon maaf. Nanti ada yang salah gunakan. Karena kalau orang tahu caranya itu juga pintar caranya untuk membuka. Karena di situ juga kuncinya. Tapi saya tidak ajarkan ya. Kalau ada anak muda itu yang bahaya. Orang tua juga sekarang Pak bahaya. Bukan saja anak muda. Itu memang Pak itu tidak boleh dipercaya Pak. Kalau anak-anak itu sering mau coba-coba. Saya bilang makanya kalau ada anak gadis kita, kalau mau dibawa ke Makassar atau dia apa, jangan coba-coba kasih sama anak muda. Yang bilang ustaz, iya ustaz itu bahaya Pak, karena tahu taubat. Iya, kalau dia bersalah ya ustaz itu juga bahaya Pak. Nabi Adam saja tergelincir itu karena wanita, pengaruh istrinya, kan begitu. Walaupun saya tidak salahkan Nabi Adam Pak, saya tidak salahkan. Iblis itu menggoda Nabi Adam, Nabi Adam itu wajar keliru Pak. Makanya Nabi Adam diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak salah. Yang salah itu memang iblis. Karena iblis itu mencatut nama Allah untuk menyuruh Nabi Adam. Kan dikasih tahu, tinggallah kau kekal di dalam surga Adam, tapi satu syarat, jangan kau dekati itu sajaratul khuld. Buah khuld itu jangan kau dekati. Makanya datanglah iblis menggoda Adam, makan itu. Kau tahu kenapa kau tidak boleh makan? Itu buah keabadian. Kalau kau makan, kau kekal di sini. Tapi kalau kau tidak makan, kau akan keluar. Nabi Adam tidak percaya. Kemudian datang lagi. Tapi iblis ini sudah punya akal lain. Dia mengatakan begini, hai Adam, dulu itu Allah melarang, tapi sekarang dia sudah membolehkan. Langsung Adam ambil itu. Karena dia sudah menggunakan nama Allah. Sama dengan kalau ada polisi Pak di sini, polisi baru yang terangkan, dia bilang begini, Pak Kapolres bikin aturan, jangan masuk ke kamar itu. Saya kasih hukuman kalau masuk. Sekalinya ada satu anggota, dia kasih tahu, Pak Kapolres dulu larang, tapi dia bilang tadi sudah boleh katanya. Pasti itu anak buah tidak tanya lagi ke bapak, langsung masuk saja. Kenapa? Karena dia mengatakan, oh sudah bapak yang bilang. Sama dengan ketika
ketika ada camat, kalau dikasih tahu, Pak Camat, Pak Bupati itu bilang dulu tidak boleh, sekarang boleh. Pak Camat itu pasti lompat sebenarnya. Makanya iblis itu kasih tahu Nabi Adam begitu. Dulu dilarang Allah, tapi Allah sekarang sudah membolehkan. Makanya Nabi Adam kala itu kan mengadu kepada Allah. Saya tidak sampai, istilahnya saya tidak percaya. Kok dia bisa menggunakan namamu untuk membolehkan itu? Begitu. Itu yang di nanti Nabi Adam di akhirat. Saya tidak percaya karena dia sudah bilang mengatasnamakan engkau. Makanya disitulah kenapa Allah melaknat orang yang bersumpah atas nama Allah padahal dia berbohong. Karena iblis lakukan itu. Dia mengatakan Allah sudah bilang Adam, silakan. Jadi kalau makanya pelanggarannya Nabi Adam itu diampuni oleh Allah karena dia menggunakan iblis ini yang sebenarnya menggunakan nama Allah. Makanya dalam agama kita itu kan begitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita selama ini untuk keselamatan itu penting. Orang mengatakan, wah, bukankah balak sudah ditentukan? Betul, balak sudah ditentukan. Tapi kita butuh doa. Kenapa kita butuh doa? Ilmu itu tidak cukup, Pak. Kalau bagaimanapun hebatnya seseorang itu tidak mampu. Saya kasih analogi sederhana. Semua orang tahu bahwa kalau kita injak kulit pisang, kita akan jatuh. Semua orang tahu. Jadi orang dewasa itu akan tahu kalau kita injak kulit pisang itu kita akan jatuh karena terpeleset. Tapi kenapa masih banyak orang yang jatuh gara-gara kulit pisang? Padahal dia tahu cara kalau kita injak jatuh. Jadi begitu. Jadi ilmu itu tidak menyelamatkan seseorang dari bala, tidak. Nah saya mengatakan ketika saya sudah tahu ilmunya sudah selamat, tidak. Makanya dokter ahli kanker itu kena kanker, Pak. Iya, walaupun dia sudah tahu ilmunya, tapi dia akan kena. Karena Allah uji, coba saya tes. Menteri Kesehatan yang dulu itu yang perempuan kena kanker stadium 4 meninggal, padahal dia ahli kanker. Makanya ilmu itu tidak menjamin orang selamat. Ini penting. Karena pengetahuan kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita yang maha tahu dan yang maha menjaga. Maka serahkan hidupmu kepadanya. Nah, kuncinya itu saja. Doanya kan banyak. Tadi sedekah, itu bisa menolak bala. Yang kedua, doa yang kita bisa pakai dalam satu minggu itu yang sudah sholat Jumat. Ada juga yang bisa kita pakai setiap waktu. Yang bisa kita pakai setiap waktu itu hanya setiap pagi dan sore. Pakai Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya, itu dipakai. Kalau sesuatu itu baru datang, Bismillahi masya Allah, la quwata illa billah. Beli motor baca itu, beli sandal baca, beli emas baca itu. Menikah dengan perempuan pertama kali masuk kamar, lihat istri baca itu. Bismillahi masya Allah, la quwata illa billah, supaya tidak diambil sama orang. Sekarang orang banyak. Dulu itu Pak yang dicuri cuma sepeda, emas, motor. Sekarang biar suami dicuri, Pak. Banyak pencuri suami sekarang. Hati-hati. Kayaknya jaga betul itu. Itu saja dititip sama Allah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca itu. Dengan namamu ya Allah, sebenarnya aku titip kepadamu diriku, hartaku dan keluargaku. Hanya engkau yang bisa menjaga. Rasulullah mengatakan 7 kali engkau membaca ini, itu Allah sudah jaga. Cuma tidak bisa dijaga oleh Allah kalau kita tidak titip. Serahkan dulu ke dia, nanti dia ngurusin. Karena kalau kita yang mau jaga suami, mustahil Pak. Tidak ada perempuan yang pasang kamera di kepalanya suaminya begini. Di mana suaminya menghadap dia bisa tahu. Iya, karena handphone itu tidak pernah berkatakan, wah itu handphone Pak Ustaz pembohong. Handphone itu tidak pernah berbohong Pak. Handphone itu jujur sekali. Kalau kau bilang satu, dia bilang satu. Yang sering berbohong itu yang pegang handphone. Iya, ada orang yang mengatakan handphone itu pembohong. Saya bilang tidak pembohong. Coba kau bilang di situ handphone satu, pasti dikirim satu. Tidak bilang 2 di sana. Yang pembohong itu yang sering pegang. Dia bilang di mana? Di kantor. Padahal dia di kos-kosan. Ini bahaya. Setiap hari Sabtu lengkap pakai parfum, baru jalan. Dia mau kemana? Katanya rapat. Rapat di mana? Nah ini masalah. Nah, tapi istri juga harus tahu Pak. Kalau istri itu tidak melayani suami dengan baik, memang. Saya sudah sampaikan tadi ke perempuan ya, syahwat laki-laki itu 60% pada pandangan.
Makanya kalau perempuan itu pendengaran 60-70%. Makanya laki-laki Pak, biar tidak ganteng, yang penting jago mak botek laku itu. Iya, jelas. Iya, biar tidak ganteng, biar hitam apa, keriting apa, yang penting jago mak botek laku itu. Kalau perempuan tidak cantik, sabar-sabar, tidak laku. Iya, makanya harus memperindah diri. Itu makanya harus begitu. Kalau laki-laki itu Pak tidak, karena syahwat laki-laki pada pandangan. Kalau perempuan pendengaran, makanya kalau pintar merayu ya begitu, pasti laku. Apalagi itu, makanya laki-laki itu kalau masih pacaran, wah dermawan sekali itu. Oh, beli kaki saya, wah beli kaki mie goreng, wah nasi semedong, wah banyak sekali ayam goreng apa aku beli kaki saya. Bagaimana pulsanya saya sekalinya sudah menikah lebih kikir daripada pegawai bank. Iya, kenapa? Karena itu sifat aslinya Pak muncul. Makanya perempuan kalau bilang ini pacar saya orang baik, jangan dulu percaya. Nanti 3 bulan setelah menikah baru kelihatan aslinya. Iya kelihatan Pak. 3 bulan setelah menikah baru. 1 bulan masih memaafkan, 2 bulan masih memaafkan, 3 bulan mulai muncul. Mana yang malas, mana yang codok, mana yang ada, semua muncul. Di situ baru kelihatan. Oh begini ternyata. Kenapa? Itu sudah dibuktikan ahli psikologi. Tidak pernah ada laki-laki atau perempuan kentut di dekat pacarnya. Kalau dia mau kentut, jalan dulu pergi di sana, sebentar lah ke sana dulu. Padahal dia pergi kentut. Tapi kalau sudah menikah, menghadap ke mana saja pasti kentut itu. Pokoknya itulah bahwa sudah aslinya itu. Itu sudah tidak ada sembunyi-sembunyinya. Makanya begitu toh. Makanya kenapa? Karena sudah muncul sifat asli. Itu yang bahaya Pak. Kalau masih pengantin baru, jalan terpeleset, dia hati saya, tidak sakit di saya, sekalinya 2 anaknya jalan terpeleset, gimana memang sih Pak tamu. Ini kan yang banyak. Ini makanya dalam rumah tangga itu kita diminta untuk selalu membaca satu doa yang paling bagus untuk menenangkan kalbu. Nah doanya itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga dia selalu merasa tentram. Istri yang sering ngomel, baca saja itu, tenang kalbunya itu. Suami yang sering ngomel itu, tapi memang ada juga suami itu Pak Miram sering suka ngomel. Ya ada, perempuan juga begitu. Ya, kalau perempuan itu kental, yang paling kuat ngomel itu dia bibir atasnya, kalau tipis paling kuat ngomel itu karena ringan dia angkat. Saya pernah belajar ke satu ulama Pak, itu ilmu hikmah sampai hari ini saya pakai. Guru itu bilang, ada bukunya memang namanya Fikih Anatomi, itu ada, itu 3 jilid. Saya pernah baca 1 jilid tapi tidak hatam. Saya mau hatamkan itu langsung diambil guru dia simpan itu di rak bukunya paling atas, baru dia bilang jangan coba-coba ambil itu. Kenapa? Kalau orang kuasai ilmu itu bahaya. Saya baru baca 1 jilid, saya tuh gele-gele kepala. Ini rahasianya ternyata buku itu tidak boleh dibaca kalau sembarang orang. Hanya nanti mengajar di pondok sudah jadi kiai baru bisa baca. Kenapa? Itu ilmu anatomi luar biasa Pak. Ternyata ulama dulu kuasai itu. Kalau ada orang bungkuk hidungnya, jangan berdagang sama-sama. Pasti kau dikelabui. Karena akal salahnya banyak. Gitu, yang bungkuk hidungnya itu. Ya. Orang kecil, istilahnya orang Bugis merenik salah-salah. Kalau jauh kecil, tapi kalau dulu di kaki tak besar. Nah itu orang begitu juga, tinggi akal kelirunya itu. Pokoknya jangan berdagang sama dia, karena kenapa? Kau pasti dikalahin. Itu wanunya. Kalau ada orang alisnya itu ada istilahnya orang Bugis pelisu. Anda tahu yang melilit itu. Kemudian yang ujungnya sini, baru kembali, ujungnya itu kembali ke sini. Kalau ada sesuatu yang nak kasih, tidak usah gembira, dia akan ambil kembali nanti. Ya, itu diajarkan semua ulama. Ada Pak. Kalau ada orang di bawah betisnya itu agak panjang, istilahnya orang amputuna, ya. Telapak kaki yang bundar di belakang itu agak panjang, pacan ringan itu. Nah, lihat, makanya periksa kaki suaminya. Oh ini ternyata. Itu bisa ditahu. Kalau ada orang lebar dadanya, berani itu tidak akan mundur itu kalau ada masalah. Perhatikan itu. Kalau dia lebar dadanya kemudian agak panjang, biar 10 orang dia bisa hadapi itu. Dia tidak lari. Orang itu berani sekali. Dan ternyata itu sudah diketahui ulama. Sampai garis-garis tangan, sampai cara orang melihat itu dia bisa kuasai.
Saya pernah baca buku itu langsung disimpan. Ulama saya pun mengatakan jangan baca itu. Kenapa? Itu bahaya. Ternyata betul. Karena ketika masuk di pembahasan tentang perempuan, yang disembunyikan oleh perempuan itu semua ada di wajahnya. Kenapa bukan yang wajah ini dengan telapak tangan bukan aurat? Karena semua yang tersembunyi itu ada di sini. Kalau orang tahu, saya bilang oh betul. Kenapa dilarang orang biasa membacanya? Ini makanya ilmu seperti itu Pak ada dari dulu. Makanya inilah yang biasa. Nama itu saya mengetahui sebagian. Nama itu bisa tahu. Oh begini sifatnya orang lari ke sini, tidak jauh dari sini. Kalau ini pakai nama ini ada penyakit bawaan. Saya pernah pelajari itu dan ternyata itu banyak benarnya. Tapi saya tidak jadikan patokan. Karena kenapa? Itu bahaya karena saya tidak hatam. Ngaji kitab itu kalau tidak hatam bahaya. Dia sesat orang. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Cuma saya wasiatkan, mudah-mudahan ini nanti bisa diamalkan dari Jumat ke Jumat, karena itu bisa menjaga kampung selama 1 pekan dalam setiap Jumat ke Jumat. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan turun bala di tempat itu. Ketika ada ancaman itu tidak akan lolos masuk. Ketika orang mengamalkan, karena malaikat bersab-sab menjaga tempat itu. Cuma kita membacanya di sini cuma sampai kalau sudah binas, tidak mengambil pagarnya. Pagarnya itu ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu supaya manusia. Kalau sampai kalau sudah binas itu hanya binatang, tidak akan masuk menyerang. Termasuk penyakit tidak akan masuk. Tapi kalau untuk manusia dengan lainnya itu harus pakai itu. Ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan amalkan. Kalau imamnya tidak baca, kita baca. Kasih sampai itu supaya kita bisa dapatkan keselamatan. Dan semua jamaah mestinya mendoakan kampung. Jangan mendoakan diri sendiri. Mendoakan kampung kita, karena di sini kita mencari rezeki, di sini kita hidup, dan di sinilah kita beribadah. Maka hendaknya kita menjaga tempat ini supaya kondusif, aman, dan kita berdoa. Karena berdoa untuk keamanan itu lebih penting daripada menghadapi masalah. Itu jadi berat. Ketika sudah masalah itu jadi masalah. Kalau belum ada masalah itu yang paling bagus. Berdoa untuk keamanan. Itu kuncinya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.